Oke. Halo semuanya. Halo. Mungkin boleh diceritakan gimana sudah melihat filmnya belum? Menurut cerita teman-teman sih seru banget, parah. Oke, dari Keisha sendiri puas nggak melihat hasilnya? Aku puas banget, jujur aku nggak sabar. Sini Tante, sini aja. Oke. Aku nggak sabar banget untuk masyarakat Indonesia untuk bisa nonton karena kita benar-benar maksimal banget. Kita benar-benar usaha semaksimal, jadi semoga apa yang kita lakuin dari hati bisa sampai hati. Dan nggak usah takut kalau belum nonton Pamali 1, 2, ya. semua berdiri sendiri-sendiri dan ini menawarkan sesuatu yang unik. Experience gamenya juga kental, terus ada tuyul baru yang mau dikembalikan masa kemasannya. Jadi ya mudah-mudahan nggak cuma ketakutan tapi ketawa juga, terus ketakutan lagi, terus ketawa juga. Nangis juga ada. Oh iya, ada nangisnya juga, ya ada dramanya. Komplit. Selama memerankan syuting Pamali ini mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan. Pengalaman tidak terlupakan yang tadi aku sempat mention di dalam ada adegan yang memerlukan aku untuk continuity basah, jadi aku disiram berkali-kali selama hampir 12 jam lebih, hampir 14 jaman. Itu yang tidak terlupakan. Mungkin ada lagi? Aku enggak sih, yang terlupakan kayaknya semua momen bareng sama semua case-nya karena bersama Ibu Dominik yang senior, Om Ferdi juga ya semuanya yang kita kira sebelumnya kayak agak segan untuk ngobrol atau untuk berakting sama mereka, tapi ternyata mereka lebih gacor. Saya sih awalnya tuh yang berasa banget itu yang gak pernah lupa adalah Hari Sukiman Nasional. Jadi ada satu hari itu di lokasi setnya Pak Sukiman. Itu semua ya? Iya, itu call-sheet dari nomor 1 sampai terakhir tuh ada Sukiman siapa. Itu Hari Sukiman Nasional sih, dari adegan awal sampai adegan akhir ada semua di hari itu. Jadi setelah hari itu syuting kita joy-joy. Karena itu udah paling berat. Kalau aku lebih karena ini aku pertama kali dapat peran ini dan semua banyak yang pertama gitu. Aku di make up dengan prostetik, aku banyak melakukan adegan yang perlu workshop dan dengan stunt. Perlu belajar lagi. Jadi buat aku memang satu pengalaman yang sangat amat menarik, gak akan dilupain dan challenging banget. Dari semua kita yang paling berpengalaman dengan tuyul, Mbak Dominik tapi tuyul yang ini versi yang manis-manis dan Millennium. baik ya. Biasanya kalau Umi pengalaman bisnisnya ada nggak pas syuting di mana? Berapa hari ada gimana gitu terus Sama syuting kita nggak ada ya, alhamdulillah. Untungnya pas semua pemain kayaknya nggak ada ya Om. Saya sih nggak berasa mungkin. Iya, semua pemain nggak Saking ada, cuma capeknya. kru kali ya. Iya, tapi ternyata pas kita kemarin udah selesai proses syuting, mereka baru cerita kalau ternyata krunya ada yang sempat kerasukan Om. Oh, iya, iya. iya, pokoknya lumayan banyak sih kalau dari tim kru, tapi alhamdulillah kita case nggak pernah. Kalau kalian sih, ini kan sekarang lagi banyak banget main film horor, tapi saya pengen pendapatnya aja sih masing-masing. Apa sih yang membuat kalian tuh kayak menikmati lah berakting dengan film horor gitu kan? Pasti punya rasa yang berbeda ya saat bermain drama ataupun action atau dan horor gitu. Mungkin kalau saya ini dari yang tua. Nggak, kalau saya temennya jatuh cinta sama skripnya pertama karakter sih. Karakter yang di Pamali ini semua nggak cuma karakter saya tapi yang lain juga. Itu ditulis manusianya unik-unik sebenarnya. Sudah diawali dengan ide premis yang menarik dari Evelyn. Terus karakter yang dimasukin tuh punya keunikan sendiri. Jadi saya tertarik sama itunya. Kebetulan genrenya horor gitu. Tapi Pamali ini yang bikin seru adalah ngikutin journey satu-satu karakternya gitu. Itu kita bisa ngikutin siapapun, kita bisa ngikutin karakter Keisha, karakter Umi, karakter Fajar, karakter saya tuh masing-masing tuh punya cerita sendiri. Itu yang bikin saya tertarik banget sama cerita film. Kalau Keisha? Sama sih, sejujurnya aku dari kecil emang penikmat film horor sama keluarga aku. Jadi aku udah terbiasa nonton film horor, cuman Pamali Tumbali menurut aku benar-benar semua masalahnya tuh terselesaikan gitu. Aku benci banget film yang setelah selesai kita dibikin bertanya-tanya gitu loh. Open gitu ya. Iya, nah kalau ini tuh benar-benar dijelasin nanti kenapa tuyul, siapa dalang di balik semua ini dan gimana cara meliharanya, semuanya tuh akan terjawab. Dan kenapa ada gak cuma tuyul kan, di sini ada kuntilanak lainnya juga, ada beberapa kuntilanak dan itu akan dijelasin juga dari mana mereka asalnya. Tuntas. Kalau aku karena ini film horor pertama aku, jadi bersyukur banget
karena pas film horor pertama bersama para aktor-aktor yang keren banget, terus juga eksekusinya bagus, ceritanya juga yang tadi Om Ferdi bilang, semua karakternya unik, semuanya punya ciri khasnya masing-masing gitu dan punya background story-nya masing-masing. Jadi Pamali Tumbal sangat komplit menurut aku. Kalau aku ya karena aku memerankan sesuatu yang belum pernah aku perankan, dan terus ini Pamali gitu yang memang udah franchise yang bagus dan selalu bagus dibuat. Aku Pamali itu selalu bagus dibikinnya, jadi ya udah pengen banget gitu. Jadi mungkin Mbak Evelyn, ini kan tadi dibilangnya bahwa setiap karakter punya journey masing-masing. Seperti apa sih mencari karakter, harus unik gitu, dan apakah sering banget nonton games supaya mencari inspirasi atau seperti apa sih? Soalnya kalau Pamali itu kan udah ada gamenya ya, jadi sebenarnya aku tuh lebih ke ngambil nama-nama dari gamenya yang lumayan terkenal, misalnya kayak Sugiman gitu, udah ada sendiri dari gamenya, cuma pengembangannya yang kita terus masukin ke skenario nih, gimana caranya supaya aku nggak pengen fokus ngikutin 1-2 karakter doang gitu, pengennya semuanya beriringan gitu, ya nggak semuanya jadi hitam putih, jadi pengennya semua karakter yang ada di game tetap terakomodir, tetap ada, cuma dibantu pengembangan lagi sih untuk filmnya gitu aja sih. Oke. Kamu kan lagi banyak main film nih, jadi selektif nggak sih buat ngambil filmnya? Iya lumayan selektif, karena kan sebenarnya kerjaan utamaku tuh di lawak ya, di industri TV. Jadi film tuh aku sangat selektif dan aku pengen mempunyai karya yang sangat di dalamnya juga hangat, baik gitu. Terus juga ceritanya juga bagus gitu. Ya lumayan selektif. Keisha gimana main sama Fajar yang kayaknya ngelawak dulu gitu? Sejujurnya energi aku ini jadi gini, aku kan sebelumnya udah pernah sama Kak Fajar kan di judul sebelumnya, cuman yang kali ini tuh ketambahan Umi. Jadi kayak kata aku kayak kita syuting film horor tapi selama prosesnya tuh sangat menyenangkan, sangat berisik, sangat penuh dengan ketawa ketiwi. Iya, jadi kita bercanda terus, tapi jadinya mungkin karena itu ya, jadi energinya baik, jadi hantu-hantu itu juga jadi datang. Iya. Hantu-hantu datang maksudnya waktu di lokasi ada? Enggak, maksudnya selama di lokasi kan kita nggak pernah ngerasain apa-apa kan. Mungkin karena kita juga selama energi positif. Karena kan set-setnya juga kan memang banyak set-set yang setnya juga serem gitu. Aku terus terang penakut, tapi selama aku syuting itu aku nggak ngerasa takutnya gimana gitu. Enggak gitu. Boleh tahu syutingnya berapa lama di? Kita syuting hampir sebulan, kira-kira 25 harian di Bandung. 19. Oke, selama ini agak mungkin agak di luar film. Biasanya selama kalau udah kelar syuting di Bandung biasanya ngapain sih? Kita selalu main ya. Kalau hari Jumat kan kita selalu libur. Aku sama Om waktu itu sewa motor, kita keliling Bandung, makan serabi, makan steak, suka-suka kita jalan-jalan gitu. Tapi naik motor kita sewa. Seru banget. Oke, maaf sudah selesai waktunya ya. Terima kasih. Terima kasih ya.